Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Labnesia, kita ketemu lagi dengan perbincangan kita yang kedua ya. Jadi saya mereview perbincangan kita yang pertama. Perbincangan yang pertama kita membahas terkait dengan pentingnya akreditasi. Dan di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan manusianya. Ya. Jadi kita fokusnya membahas membangun kompetensi dan budaya mutu yang unggul. Ya. Di pertemuan ini kita akan bahas yang pertama itu adalah bagaimana kompetensi teknis seorang analis atau personil laboratorium. Ya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah pentingnya pelatihan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kita akan sama-sama membahas bagaimana mengevaluasi kompetensi personil. Dan yang keempat, peran pimpinan dan top manajemen dalam budaya mutu. Jadi 4 hari ini pembahasan kita. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Kompetensi teknis analis. Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan Labnesia semua bahwa kompetensi itu adalah fondasi yang harus dimiliki oleh personil laboratorium yang profesional. Dan di sini kompetensi itu bukan hanya sekedar bisa mengerjakan ya. Saya bisa nimbang, saya bisa melakukan preparasi, saya bisa melakukan analisis. Tapi kompetensi itu gabungan dari beberapa faktor yang harus dimiliki seorang personil laboratorium yang profesional. Yang pertama itu adalah pendidikan ya. Di sini pendidikan formal ya. Contoh, kalau misalkan teman-teman kepingin jadi analis penyelia di lab kimia, ya paling enggak kita harus pendidikan yang sejalur ya atau relevan. Mungkin bisa S1 kimia, D3 analis kimia, D3 analis kesehatan. Yang sejalur dan jenjangnya itu ke eksak. Yang kedua itu adalah mempunyai pengetahuan teoritis yang baik. Ya. Jadi kita tahu secara teoritis apa yang kita kerjakan. Contoh nih yang nimbang, contoh yang gampang nimbang saja lah. Saya mau melakukan kegiatan penimbangan, saya harus tahu itu. Penimbangan itu yang saya ukur itu apa sih? Apa saja gangguan yang bisa menyebabkan ketika saya melakukan penimbangan itu hasilnya tidak akurat, kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, kompetensi itu adalah skill ya atau keterampilan. Ya. Jadi kemampuan seseorang untuk mengoperasionalkan alat dengan benar, kemampuan seseorang untuk melakukan teknik analisis yang baik, misalkan titrasi, pipetting. Itu harus dipunyai oleh seorang personil laboratorium yang profesional. Yang ketiga itu pengalaman atau experience. Pengalaman ini tidak bisa didownload teman-teman. Teman-teman nggak bisa hanya membaca buku, itu berkategori orang berpengalaman itu nggak bisa. Pengalaman itu harus dijalani, harus jam terbang ya. Jadi semakin sering kita melakukan pekerjaan di laboratorium itu pengalaman kita tumbuh. Ya. Dengan pengalaman kita tumbuh itu nanti kita akhirnya tahu bagaimana memanage pekerjaan. Kalau misalkan secara tiba-tiba sampel yang masuk banyak, bagaimana mengatasi troubleshooting, bagaimana kalau kita melakukan analisis dengan AS itu absorbannya kecil. Kita tahu nanti cara ngatasinya, cara penanganannya. Dan yang paling penting lagi, karena kita itu menerapkan standar ISO 14025, maka juga harus memahami sistem mutu, teman-teman. Ya, dalam prosedur, dalam SOP, prosedur K3, apa saja yang harus saya dokumentasikan ketika saya melakukan pekerjaan, itu semua harus kita kuasai. Lalu berikutnya, terkait dengan manusia yang ada di laboratorium itu tidak boleh berhenti belajar dan bertumbuh ya. Karena pekerjaan di laboratorium itu
dinamis teman-teman. Ya, dinamis. Kita menemukan hal yang banyak yang baru. Dan kita tidak bisa berhenti belajar ya. Yang pertama, di laboratorium itu harus selalu mengikuti perkembangan dan teknologi, teman-teman. Ya. Setiap hari itu muncul alat baru. Setiap hari muncul metode pengujian yang lebih canggih. Ya. Contoh yang kemarin saya dapat informasi ya. Misalkan saya di laboratorium itu kan masih menggunakan AS untuk pengujian merkuri ya. Tapi ternyata kemarin saya dapat info nggak usah pakai AS Pak, kelamaan preparasinya. Cukup dengan merkuri analyzer. Tanpa preparasi langsung ketahuan jumlah merkurinya. Nah ini kita harus ikuti teman-teman. Ya. Yang kedua, di laboratorium itu juga kita harus adaptif terhadap perubahan standar. Ya. Jadi standar ISO 12425 itu tidak mungkin stuck ya di satu tempat, di satu waktu. Pasti ada pembaruan. Ya. Edisi yang terbaru 2017. Saya yakin itu beberapa tahun kemudian, beberapa tahun lagi itu ada pembaruan. Karena 2026 insya Allah ISO 9001 yang versi terbaru, versi 2006 akan muncul. Dan biasanya itu diikuti oleh pembaruan versi 1725. Kita harus ikuti, harus pahami. Dan kita harus mampu menerapkan standar yang terbaru itu di lab kita. Lalu berikutnya, terkait dengan proses belajar di laboratorium itu adalah berfungsi untuk mengurangi error ya teman-teman ya. Makanya perlu ada refreshment. Ada latihan rutin walaupun sudah kita sering lakukan. Bagusnya lagi kalau refreshment itu kita bareng-bareng melakukan dengan teman-teman kita sejawat ya. Jadi nanti kita bisa saling mengingatkan, itu langkahmu salah ini, yang benar ini. Ya. Kemudian dengan kita belajar itu juga bisa memotivasi kita ya dan juga untuk pengembangan karir. Ya. Karena ketika sebuah perusahaan atau sebuah laboratorium itu berinvestasi pelatihan pada karyawannya, personilnya atau karyawan itu merasa dihargai. Ya. Sehingga nanti bisa meningkatkan motivasi, loyalitas, dan nanti bisa membuka jenjang karir. Dari yang awalnya laboran menjadi analis, dari analis jadi penyelia, dari penyelia menjadi manajer teknis. Itu jelas jenjang karirnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau seorang personil itu ya selalu melakukan pelatihan yang berkelanjutan, kemudian personil itu sudah diberi tanggung jawab ya, diberi tugas untuk melakukan sesuatu, jangan lupa personil itu juga kita harus evaluasi ya teman-teman ya, kompetensinya. Di dalam standar ISO 1125 ada di klausul 6.2. Itu banyak beragam yang teman-teman bisa lakukan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama itu dengan melakukan observasi langsung. Ya, contoh penyelia, dia kepengen melakukan pengamatan atau mengevaluasi analisnya, bisa langsung dilihat tuh. Bagaimana melakukan preparasi, bagaimana melakukan penimbangan. Yang kedua, proses evaluasi kompetensi itu bisa dengan menggunakan QC sampel ya teman-teman ya. Jadi kita bisa minta kepada analis kita untuk melakukan pengujian pada sampel yang sudah kita ketahui hasilnya. Ya. Ini bisa menggunakan IRM, bisa menggunakan sampel retain atau sampel yang lain ya, yang sudah kita ketahui berapa hasil ujinya. Lalu evaluasi kompetensi berikutnya itu adalah setiap berkala kita juga wajibkan analis kita itu untuk ikut uji profisiensi atau banding. Ya, nanti kita tahu nilainya berapa ya dengan rapot dari penyelenggara uji profisiensi atau banding ya. Apakah dia inlier atau warning atau diperingati atau outlier, kita tahu nanti rapotnya. Lalu kalau misalkan itu masih belum cukup, personil kita itu juga bisa kita berikan ujian tertulis atau ujian yang sifatnya lisan. Ya, contoh kita minta menerangkan bagaimana preparasi sampel, bagaimana proses pengujian. Ya.
Dan cara yang berikutnya yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kompetensi personil itu dengan kita mereview laporan dan rekamannya. Ya. Bagaimana dia melaporkan, ya. Bagaimana dia mencatat, bagaimana dia membuat laporan akhir, membuat laporan validasi, membuat laporan ketidakpastian, itu bisa kita review ya. Ya. Oke. Proses evaluasi kompetensi ini tidak bisa dadaan ya, teman-teman semua, ya, rekan Labnesia. Jadi harus menerapkan sebuah siklus yang sistematis ya, tidak bisa dadaan ya. Jadi kita harus rencanakan, harus kita evaluasi, harus kita dokumentasikan atau kita pantau dan kita lakukan tindak lanjut ya, untuk melihat apakah yang kita rencanakan tadi sudah efektif atau enggak. Dan yang paling penting, kegiatan peningkatan kompetensi personil lab itu sangat sukses apabila ada peran top manajemen. Dan top manajemen itu diwujudkan dalam budaya mutu yang baik. Ya. Apa saja peran dari top manajemen? Dengan menyediakan anggaran yang cukup, ya, dengan mengkomunikasikan visi dan misi dari laboratorium, dengan menciptakan lingkungan yang dapat memberdayakan, dengan memberikan kepercayaan, tanggung jawab, mendorong inisiatif, dan dengan memberikan contoh ya. Jadi pimpinan atau top manajemen itu harus menjadi orang yang pertama dalam mematuhi aturan standar mutu dan keselamatan. Karena dijadikan contoh untuk anak buahnya ya. Dan yang paling akhir ya teman-teman semua, aplikasikan budaya mutu itu di seluruh tim dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya. Dengan cara satu, dengan komunikasi terbuka. Ya. Baik dengan rapat rutin, bisa dengan menggunakan grup WA, bisa dengan menggunakan papan pengumuman, itu dikomunikasikan. Ya. Kemudian budaya mutu yang sehat itu bisa diaplikasikan dengan rasa kepemilikan ya atau ownership. Ya. Jadi setiap personil itu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri-sendiri. Kemudian budayakan budaya proaktif bukan reaktif. Jadi lebih baik kita melakukan pencegahan sebelum masalah itu timbul. Dan budayakan budaya berkelanjutan. Jadi kita harus selalu melakukan improve ya. Karena itu di standar 1725 itu juga ada itu klausul yang terkait dengan improve. Improve itu prinsipnya adalah pekerjaan kita itu menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih aman, lebih murah, dan lebih mudah. Ya. Oke, demikian rekan Labnesia untuk pertemuan kita yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.